Kenapa pemain yang awalnya terlihat sempurna tiba-tiba seperti menghilang? Dan sekarang, pertanyaan itu lagi mengarah ke satu nama. Tijani Reinders di Manchester City. Awalnya semua terlihat indah. Tijani datang dan ekspektasi besar, dan dia bisa langsung nyetel. Bahkan gak butuh waktu lama buat bikin impact besar. Banyak yang bilang ini pemain cocok banget sama sistemnya Pep Guardiola. Bukan cuma sekedar cocok, tapi terlihat seperti kepingan puzzle yang sama ini dicari City. Permainannya tenang, punya visi yang jelas, dan tentunya dia berani ngambil resiko di setiap pertandingannya. Sesuatu yang gak semua gelandang punya. Tapi sekarang ceritanya berubah. Pelan-pelan menit bermainnya mulai berkurang. Dari yang awalnya starter reguler, dia sekarang lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Sadisnya, dia sekarang menjadi pilihan opsi kedua di skuad Pep Guardiola. Karena jika dikaitkan dengan performa, sebetulnya performanya tidak terlalu buruk. Tapi ini bukan sekedar performa biasa, tapi ini tentang perubahan status dalam waktu yang singkat. Kalau kita tarik ke awal musim, banyak yang bahkan berani bilang kalau Tijani adalah hidden gem yang akhirnya dapat panggung besar. Dia tanpa percaya diri dengan tekanan fana di klub sebesar Manchester City. Bahkan di beberapa pertandingan awal, dia terlihat lebih berani dibanding pemain yang sudah lama ada di skuad. Kadang ketika seorang pemain terlalu cepat terlihat nyetel, ekspektasi langsung melonjak. Orang gak lagi melihat dia sebagai pemain baru yang butuh adaptasi, tapi langsung menuntut konsistensi seperti pemain top dunia. Dan di tim seperti City, konsistensi itu bukan sekedar tampil bagus, tapi harus sempurna. Di bawah Pep Guardiola, cukup bagus, itu gak pernah cukup. Setiap pemain harus memahami sistem sampai ke detail terkecil. Posisi, timing, pergerakan tanpa bola, bahkan keputusan dalam sepersekian detik. Dan seringkali masalah bukan di hal besar, tapi justru di detail kecil yang gak terlihat oleh penonton biasa. Mungkin di mata kita, Tijani masih tampil oke, tapi di mata Pep, bisa jadi ada banyak hal yang gak sesuai template. Dan kalau itu benar, maka ini bukan soal performa buruk, ini soal kepercayaan. Karena di sistem Pep, kepercayaan itu segalanya. Sekali hilang, butuh waktu lama untuk mendapatkannya kembali. Bahkan pemain sekelas bintang pun pernah merasakannya. Jadi kalau sekarang Tijani mulai tersingkir, mungkin ini bukan karena dia jelek, tapi karena dia nggak lagi jadi pilihan utama dalam skema yang sangat spesifik. Sepak bola modern nggak pernah lepas dari dinamika ruang ganti. Seorang pemain yang datang dengan performa impresif kadang bisa mengganggu hierarki yang sudah ada. Entah itu secara langsung atau tidak. Dan meskipun City dikenal sebagai tim yang solid, bukan berarti mereka kebal dari konflik kecil yang gak pernah terekspos ke publik. Tapi satu hal yang jelas di klub sebesar Manchester City bukan hanya tentang performa di lapangan saja. Dan ini yang bikin situasinya makin menarik. Karena kalau kita lihat gaya bermain Tijani, dia sebenarnya punya kualitas yang cocok untuk skuad Manchester City. Dia bisa membawa bola, bisa membuka ruang, dan punya naluri menyerang yang cukup tajam. Seorang pemain yang terlalu bebas dalam mengambil keputusan bisa dianggap merusak struktur. Meskipun secara individu terlihat bagus, tapi kalau itu mengganggu keseimbangan tim, maka dia akan jadi korban pertama. Dan mungkin tanpa kita sadari, itu yang sedang terjadi. Tijani mungkin bermain terlalu natural, sementara sistem City menuntut sesuatu yang lebih terprogram. Dan ketika dua hal ini bertabrakan, biasanya yang menang adalah sistem. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi kesalahan Pep. Iya, ini bagian yang mungkin bikin banyak fans itu yang gak setuju. Bagaimana kalau sebenarnya Pep terlalu kaku? Terlalu memaksakan pemain untuk masuk ke dalam sistemnya, alih-alih menyesuaikan sistem dengan kekuatan pemain. Ini bukan pertama kalinya kritik seperti ini muncul. Beberapa pemain berbakat sebelumnya juga pernah hilang di bawah Pep karena dianggap tidak cocok. Padahal di tim lain mereka justru bersinar. Jadi sekarang pertanyaannya berubah, apakah Tijani yang gagal beradaptasi? Atau sistem City yang terlalu sempit untuk menampung variasi gaya bermain? Pemain datang tampil bagus, lalu perlahan menghilang. Bukan karena mereka jelek, tapi karena mereka tidak sempurna sesuai standar Pep. Dan mungkin Tijani hanyalah korban berikutnya. Tapi cerita ini belum selesai. Sepak bola selalu memberi ruang untuk comeback. Dan justru dalam situasi seperti ini, mental seorang pemain benar-benar diuji. Apakah dia akan menyerah dan menerima nasib sebagai pemain cadangan? Atau justru bangkit dan membuktikan bahwa dia layak dipercaya lagi? Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal taktik atau pelatih, ini soal karakter.
Dan kalau Tijani punya mental yang cukup kuat, situasi ini bisa jadi titik balik dalam karirnya. Tapi kalau tidak, maka kita mungkin sudah menyaksikan awal dari kehilangan seorang pemain yang sebenarnya punya potensi besar. Jadi sekarang kemungkinan besar musim depan Tijani akan keluar dari Manchester City. Satu pertanyaan, kemanakah dia harus melanjutkan karirnya? Yang terpenting jangan sampai mengikuti jejak karir adiknya yang malah bermain di Liga Tarkam.